Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Tinangon yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi untuk membuka seluruh rangkaian aktivitas dari keluarga besar Umat Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai. Semoga kalian cepat sembuh, senantiasa sehat, dan berbahagia dalam karya pelayanan pastoralnya, terutama di Paroki Bunda Teresa dari Kalunggadia Panikinda. Saat ini saya mengundang dari Dewan Pastoral Paroki Bidang 2, Bapak Romi Humokor, untuk menyampaikan beberapa penyampaian. Kepada Bapak Romi, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan dan selamat malam yang saya kasihi Pastor Paroki, Pastor Tif, pengurus wilayah rohani yang baru kalau sudah ada di wilayah rohani Maria Ratu Pencinta Damai, rekan DPP saya yang ada walaupun sudah mantan, tapi selama sini belum mantan ya. Dan senior saya Bapak Ance Untuk dan seluruh umat sekalian yang ada di wilayah rohani Maria Pencinta Damai, juga Komsos yang hadir untuk meliput seluruh misa kunjungan konsolidasi dari Pastor Paroki. Yang pertama, kami sampaikan bahwa kehadiran malam hari ini memang tidak diundang oleh Pak Pedro dan keluarga, tidak diundang oleh ketua atau koordinator wilayah rohani, tapi saya sudah memohon izin Pastor Paroki untuk bersama-sama pastor dalam kunjungan ke-16 wilayah rohani ini. Sebenarnya juga koordinasi dengan teman-teman di DPP Bidang 2, tapi keberhalangan. Apalagi salah satu anggota DPP Bidang 2 saya sudah semakin sibuk karena sudah serahkan tugas sebagai sekretaris paroki oleh Pak Pedro dan Pastor. Nah, maksud kedatangan pada malam hari ini yaitu dalam rangka konsolidasi pemilihan yang baru berlangsung, dan untuk itu telah berlangsung di 16 wilayah rohani dengan beragam cerita, termasuk juga di wilayah rohani Maria Pencinta Damai ini. Semenjak hari Minggu pengumuman itu selama 3 hari, karena saya juga yang bertanda tangan bersama Pastor Paroki dalam edaran itu, maka banyak telepon, banyak kunjungan yang terjadi untuk bertanya-tanya seputar pemilihan yang terjadi. Namun di sini juga saya pribadi belajar tentang kepemimpinan dalam gereja, yaitu memang dari rekan-rekan koordinator-koordinator mempertanyakan tentang tahapan. Akan tetapi kita sampaikan bahwa kami dari bidang organisasi hanya membantu Pastor Paroki dalam hal ini sebagai Ketua Dewan Pastoral Paroki dan juga sebagai Pastor Paroki di dalam dimintakan untuk mempersiapkan baik kriteria atau tahapan, tapi semuanya kembali kepada Pastor Paroki tentang keputusan apa yang akan diambil. Dan waktu itu juga dari beberapa koordinator termasuk Maria Ratu Pencinta Damai, jadi istilahnya tidak enak hati ke umat, sampai karena memang termasuk di wilayah ini yang istilahnya mendahului tahapan. Waktu itu kita dengar bikin pemilihan sampai dengan menentukan ketua, tapi akhirnya dalam perjalanan Pastor Paroki sudah menentukan pilihan siapa ketuanya. Dan hal ini memang saya sampaikan kepada teman-teman koordinator bahwa
pastor sudah mengambil langkah secara statuta gereja kita, dan itu sudah benar dan baik. Dan untuk itu pasti saya bilang, karena pastor juga sudah mengadakan jadwal koordinasi ke 16 wilayah rohani untuk konsolidasi, semua itu akan terselesaikan dengan baik. Kalaupun ada, kita melihat bahwa sudah ada nggak bisa bilang gejolak, karena hanya mungkin jadi pertanyaan, ada umat yang langsung bisa merespon, ada juga yang mungkin masih tanda tanya. Tapi ya ini mungkin proses kita bersama, bahwa bagaimana kita menghormati keputusan hierarkis, bahwa kami dari bidang 2, koordinator hanya membantu dalam hal ini, tapi semuanya adalah dari hierarki. Dan kalaupun ada misalnya kekurangan, kesalahan dari kami, ya, kita tetap menghargai posisi dari pastor paroki sebagai pemimpin. Dan dalam hal ini proses iman terjadi, bahwa itulah kekuatan hierarkis kita yang menjadi kekuatan gereja kita dalam berbagai hal tetap bersatu. Karena kita bilang juga koordinator, kalaupun sudah seperti itu, karena ada dukung-mendukung, kita kembali bahwa apa yang sudah diputuskan itu di oleh pastor, itu adalah suara Tuhan yang terbaik, yang harus layani. Ada yang bilang mampu, ada yang dengan segala alasan, tapi yang kita lakukan bahwa pastor paroki tetap putuskan dan memberikan wewenang itu, tentunya pasti Roh Kudus akan menyertai. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kehadiran juga pada malam hari ini akan membagikan buku panduan yang sudah dipesan di Keuskupan, di mana ini adalah merupakan turunan dari statuta, yaitu panduan dasar pelayanan pastoral wilayah rohani, merupakan pegangan para pengurus. Ini ada 3, diserahkan ke ketua sekretaris bendahara. Apabila ada kebutuhan lebih, nanti bisa dipesankan, supaya nanti dalam perjalanan rohani boleh ini jadi panduan, termasuk mungkin menyusun pengurus dan lain sebagainya. Ini untuk memberi kebebasan kepada pastor paroki. Sebab kalau diberikan satu nama saja, maka pastor paroki ditodong oleh umat wilayah rohani yang bersangkutan untuk menerima orang yang sudah dipilih umat. Berarti pastor paroki tidak bebas lagi. Pastor paroki harus menentukan, bisa bekerja sama dengan yang terpilih dari wilayah rohani yang bersangkutan, dan tidak diumumkan dalam warta paroki. Untuk itu perlu bahwa dia memilih dari 3 nama yang diusulkan. Memasukkan 3 nama berarti juga menghormati pilihan umat setempat. Ada unsur demokrasi di situ, tapi gereja bukan demokrasi. Agar pastor juga memperhatikan keinginan umat. Prinsipnya, kalau pastor memilih orang di luar yang diusulkan umat wilayah rohani, sesudah mempertimbangkan masak-masak, maka situasi ini bisa diterima dan dibenarkan. Umatlah yang menentukan, umatlah yang berkuasa. Sedang di dalam gereja Katolik, pastorlah yang menentukan. Untunglah para anggota umat wilayah rohani yang terpilih menjadi ketua bisa memahami perbedaan-perbedaan ini. Terima kasih kepada Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi karena sudah membantu untuk menyebarkan kriteria pengurus wilayah rohani. Sekali lagi saya mohon maaf. Perbedaan lain dari teks Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi ialah pelantikan ketua-ketua wilayah rohani. Dikatakan dalam teks bahwa ketua-ketua wilayah rohani akan dilantik bersama dengan DPP terpilih nanti pada bulan April 2024. Dan saya sudah umumkan bahwa pelantikan ketua-ketua wilayah rohani mewakili struktur kepemimpinan wilayah rohani nanti pada tanggal 28 Januari 2024. Ini untuk mengurangi jumlah orang yang tampil ke depan altar pada saat pelantikan DPP inti yang akan datang oleh uskup atau wakilnya. Apalagi pelantikan ketua wilayah rohani sebelum mereka mulai tugas pelayanannya akan membuat PD atau diri sang pelayan akan lebih mantap dalam bidang bertugas melayani umat.
Jadi biarlah DPP inti nanti dilantik oleh Bapak Uskup atau wakilnya sendiri di bulan April yang akan datang. Sedangkan ketua-ketua wilayah rohani Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, mengingat yang juga ada pemekaran baru wilayah-wilayah rohani sudah dilantik lebih dahulu. Pada saat pelantikan ketua-ketua wilayah rohani ada serah terima jabatan, di mana ketua-ketua wilayah rohani yang baru akan menerima jumlah aset yang diserahkan kepada Dewan Keuangan Paroki pada pertemuan yang terakhir. Sekian dan terima kasih. Dan yang terakhir kami memberikan kesempatan kepada Ketua Wilayah Rohani yang terpilih, Bapak Andri Mundung, untuk memberikan kesempatan dua patah kata, dipersilakan. Dengan 2 hal. Jadi pada minggu yang lalu kita bingung waktu itu nampak jalan pas masuk gereja deh. Saya ingat karena kesempatan itu kan masuk gereja dan anak sudah sekolah, jadi sudah jalan anak-anak pastor. Jadi udah semua sekolah hari Senin, belum ada dengan waktu keluarga kita anak-anak, jadi sudah jalan sudah mandi. Jadi jual streaming ke Mbak Uni. Cuma 3 nama, wes 3 nama. Dicuma tapi nama, kayak pastor bilang. Oh Tuhan, memang kurang sama dengan ada kilat, ada udah lupa baik dah. Pertama, kita koordinator ini kita dibilang begini, siapa begini? Aduh, bingung ini kita mau bertanggung jawab umat. Bagaimana kita koordinator ini? Kedua tapi nama, oh Tuhan, kan bagaimana ini? Dan sudah kita koordinasi dengan tim kerja, kita koordinasi dengan bidang luar, kita dengan penasihat Pak Aceh. Terima kasih. Ya, saya mau bilang itu keputusan pastor. Itu irak dengan pastor, apapun itu orang harus terima. Berarti dalam hati Tuhan kita ini belum siap. Memang belum siap, bukan menolak tapi belum siap semua. Dari mental, dari semua, mau bilang ya baru sekarang tampil begini dah. Jadi belum siap, mau bilang ya jujur aja. Jujur aja bilang mau berdoa, bukan bilang tidak tahu. Ya belum siap mau berbicara ini, ya kita baca cerita biar mau tak putus, kita begini. Jadi tahunan kita pikiran begini. Jangan kita mau siapkan butuh-butuh, perannya nak siap secara ini. Jadi memang luar biasa, nanti dukungan dari teman-teman juga ya harus terima. Walaupun ini begini ya, kita mau cerita penyada juga, Romi sudah sampaikan tadi. Romi bilang sudah itu keputusan pastor. Kita bilang ya sudahlah, kita terima, tapi ya sampai kita menghadap pastor, aduh pastor kita begini-begini, tapi pastor ya sekuat Pak kita terima juga begini, ya sudahlah kita terima. Tapi ya itulah, karena dari semua sudah menghadap pastor, sekarang kita ke umat, aku sampaikanlah ya kita minta bantuan umat lah, mendukung kita. Saya buat juga apapun pemimpin kalau tidak dukung oleh anggota itu sia-sia. Apalagi kita ini, karena banyak senior-senior, banyak yang lebih hebat memimpin, Pak ini bagaimana. Kita ini cuma ya kalau bilang memberi diri sekemampuan kita berdiri. Tapi untuk sekarang kita tak sangka kita mau jadi begini itu, kita bilang kita bermimpi apa itu, kita bilang bangun Jul, ini udah bermimpi cuma jangan bangun harus dijalani, harus orang bilang suruh kudus lah tuh, pikul tuh salib, ya itu sama kita terima, harus pikul. Karena dia bilang kata di ujung salib itu ada apa berkat yang luar biasa. Amin. Ya, gitu. Amin. Jadi itu ya terima kasih pastor. Saya kuatkan juga kepada Bapak Pedro. Terima kasih sudah bikin ibadah di sini. Dan secara pribadi kita juga ucapkan selamat Pak Pedro kan dengan tempat baru. Ya, ya itu saja yang bisa disampaikan, karena ya kita minta dukungan umat no. Kalau kita cuma sendiri, apalagi kita yang Bapak mau bicara juga, mau berdoa, ya pasti kita cuma mau belajar. Itu aja. Terima kasih.